Baik, 22 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Billy Utomo. Saya ingin tahu cara memetakan jaringan yang sudah ada via Winbox atau aplikasi tertentu mungkin. Sedangkan kalau dipetakan satu-satu pakai IP kadang-kadang berubah-ubah tiap user. Seru ya. Jadi kalau peta itu paling enak jangan di user. Kalau user IP-nya berubah-ubah kacau. Kalau peta tuh biasanya kalau kita metain tuh biasanya ini router, server, file server kayak gitu-gitulah. Streaming server buat video dan sebagainya. Jadi IP-IP itu yang kita petakan. Jadi kalau ada masalah di server, jadi di peta itu biasanya peta itu akan monitoring semua yang ada di peta itu. Jadi misalnya servernya kalau mati berubah warna, biasanya jadi merah atau gimana. Kalau nyala hijau. Jadi peta itu fungsinya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, cara memetakan jaringan sudah ada via Winbox. Kalau Winbox rasanya nggak bisa bikin peta deh. Ini kalau Winbox berarti ini orang mikrotik, karena mikrotik paling gampang pakai ini dah. Kalau peta yang lain ada lagi ya. Anda bisa, saya kasih cerita peta yang lain dulu lah. Cerita tapi nggak saya praktekin. Masuk ke network management. Oke. Ini ada beberapa, ada Nagios, ada segala macam. Ini semua bisa bikin peta sih. Ini cara instalasinya. Coba operasionalnya kelihatan nggak petanya? Oh, gambarnya bukan peta. Kalau ini bentuknya ada servernya lagi on apa gimana kondisinya. Nah ini bisa kelihatan sih sebenarnya. Ini bisa lihat service yang on apa aja, host yang up ada berapa, service ada berapa yang lagi on, segala macam bisa kita lihat di sini. Tapi tidak berbentuk peta, gitu ya. Berbentuknya cuma tabel. Servernya ini IP-nya yang on apa aja. Jadi ada. Jadi bukan peta ini bentuknya. Tapi jadi urusannya adalah network management. Bagaimana kita memanage jaringan, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke mikrotik. Karena pakai Winbox, ini orang mikrotik nih biasanya. Masuk mikrotik, masuk ke software. Nah, di sini ada Winbox tadi yang disebut salah. Ini Mas Billy Utomo pakai Winbox. Winbox fungsinya untuk pengkonfigurasi mikrotik. Walaupun saya kalau konfigurasi mikrotik saya nggak pakai Winbox sih, saya pakai SSH aja. Ini command line di mikrotik langsung. Oke. Nah, ini ada DUT, ada bandwidth test. Bandwidth test jelas buat ngetes bandwidth, kecepatannya berapa antar mikrotik, backbone, apa segala macam, kita bisa tes bandwidth di sini. Wi-Fi-nya kecepatannya berapa bisa tes di sini. Nah, ini ada DUT. Nah, DUT ini paling nih. Nah, ini dia maksud. DUT itu untuk monitor jaringan kita. Monitornya tidak seperti yang saya sebut tadi pakai itu ya, yang network management itu. Ini lebih sederhana monitoringnya, tapi lebih enak makanya. Kita pakai yang stable aja ya. 16. Tapi ini window nih, software window. Jadi punya masalah saya ini sebenarnya. Ini DUT, nih kelihatan install exe window. Oke. Coba kita jalanin pakai Wine. Nah, download. Ini mudah-mudahan Wine-nya jalan bagus di ini Ubuntu 20.04. Saya udah install Wine, cuman nggak tahu kayaknya bermasalah. Mudah-mudahan nggak. Kalau bermasalah ya udah minta maaf, nggak bisa di demoin langsung. Makanya gampang sih. DUT install. Oke, ini saya coba jalanin. Mudah-mudahan jalan ya. Tapi pengalaman kemarin nggak jalan ini sebenarnya. Nah kan, masalah dia. Masalah nih. Karena saya makainya Linux, jadi kepaksa harus jalanin Wine. Tapi cuman di 20.04 Wine-nya masalah nih, nggak jalan. Saya coba jalanin lagi, diamin lah. Saya diamin dulu ya. Saya akan ceritakan pakai Google aja lah. Wait, jalan. Agree. Wow, bisa jalan kali.
kali. Arduino mana duitnya, harusnya keluar di desktop. Mana parah nih. Agree. Sukses installnya. Close. Sekarang jalaninnya gimana? Dia bikin shortcut desktop tapi nggak keluar di sini. Parah. Waduh. Harus locate, dude. Privacy. Ini saya masuk ke windownya Linux sih. Adanya di program file kayaknya dia. Oh. Tadi masuknya ke x86 atau kemana ya? Oh, itu dia. Ini dia makhluknya. Nah, coba wine. Dude. Pakai doa nih urusannya. Kalau ada pakai Windows lebih gampang sih. Jalan loh. Wah, saya harus masuk ke ini nih. Harus login dulu ke Mikrotik. Mikrotiknya kagak saya jalanin. Ya, parah. Ya udah dah. Ini saya harus nyalain Mikrotik soalnya. Jadi harus connect ke Mikrotik. Dari Mikrotik ini dia baru nyebar kemana-mana. Parah, nggak bisa. Ya udah. Prosesnya nggak semudah itu. Saya pikir bisa langsung connect. Jadi nanti keluarnya kayak gini. Image. Nah, kita bisa lihat seperti ini sih sebenarnya. Ini yang mau saya kasih lihat. Cuman ternyata harus, nah ini bisa lihat kayak gini lah. Tapi yang benernya yang ini sih. Alah. Wos, video rupanya. Oh, Anda bisa nyari-nyari di YouTube berarti. Oke, saya harus nyalain Mikrotik buat ini semua soalnya. Tuh, bisa di ini nggak? Nih. Jadi kita bisa ngelihat router Mikrotiknya mana aja, servernya mana, bisa kita tambahin di sini. Terus di belakang Mikrotik ini ada IP berapa segala macam, kita bisa monitor semua pakai DUT ini ya. Bentar, ada yang lebih seru lagi nggak gambarnya? Kayaknya udah cukup segini sih. Nah, ini nih, yang ini nih. Kalau yang merah-merah, ini berarti dia kondisi mati. Ini udah setengah mati nih. Hijau mah hidup santai, hijau hidup. Cuman yang merah-merah kondisi mati. Jadi gitu tuh ngelihatnya. Wah, ini merahnya banyak banget. Ini merahnya banyak banget. Oke. Enak kalau pakai DUT. Gitu. Jadi kita bisa langsung monitor di layar kondisi jaringan kita seperti apa. Gitu. Bagus seperti ini. Oke. Jadi kalau kita yang lagi ngoperasin jaringan, biasanya kita pasang macam-macam sih. DUT-nya dipasang lah, Nagios dipasang lah, apa dipasang. Kalau Nagios kita monitoring service-nya kelihatan. Misalnya ada web service, ada SSH, ada file sharing, ada apa segala macam. Jadi yang mati yang mana. Jadi bukan hanya mesin yang mati, tapi service-nya juga bisa kelihatan kalau mati. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Billy Utomo. Maaf saya nggak bisa ngoperasiin soalnya Mikrotiknya nggak saya nyalain. Mikrotiknya saya pakai buat demo doang. Sayang. Jadi ini kalau yang saya operasiin biasanya saya banyaknya Linksys kalau di rumah sini sih. Kebanyakan Linksys tambah router ke internet. Mikrotiknya kebagusan. Jadi saya pakai buat demo-demo aja. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Billy Utomo ini.